Kericuhan terjadi saat ratusan dari aliansi santri dan rakyat Indonesia berusaha menerobos barikade petugas saat mengarah ke Ponpes Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Masa yang ingin berorasi di depan gerbang Ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut berulang kali terlibat saling dorong hingga nyaris adu jotos. Bahkan petugas pun harus bertindak tegas dengan mengamankan sejumlah pengunjuk rasa. Kericuhan bisa diredam setelah koordinator aksi mengambil alih komando dan petugas menahan diri. Dalam aksinya, massa memberikan 7 tuntutan yang diantaranya adili dan tangkap Panji Gumilang hingga pengusutan aset yang dianggap tak wajar. Massa juga meminta Majelis Ulama Indonesia segera mengeluarkan fatwa terkait berbagai statement kontroversi Panji Gumilang. Dan hukum itu harus adil, termasuk kepada Panji Gumilang. Oleh karena itu kami minta segera adili Panji Gumilang ya, yang sudah jelas-jelas memenuhi unsur, apalagi sudah ditingkatkan ada rekening gendut, pencucian uang. Massa yang berunjuk rasa selama lebih dari 2,5 jam, kemudian membubarkan diri dengan tertib. Massa berjanji akan terus mengawal proses penegakan hukum terhadap Panji Gumilang dan akan melakukan aksi dengan massa yang lebih. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Aksi unjuk rasa di Ponpes Al Zaitun yang kembali ricuh tadi menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Sementara itu pulang dari Tanah Suci menunaikan ibadah haji pemirsa, Ganjar Pranowo bertemu dengan Erick Thohir. Menariknya dari hasil survei, sejumlah Menteri Jokowi termasuk Erick Thohir bertengger di bursa cawapres bagi Ganjar Pranowo. Jadi pertanyaannya, siapa sosok cawapres yang ideal untuk Ganjar ini? Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, sebuah truk tangki tergelincir ke dalam tebing di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kecelakaan truk ini terjadi usai tabrakan dengan sebuah minibus. Warga sekitar jalan lintas Sumatera di Tebing Tinggi, Sumatera Utara histeris saat melihat sebuah truk tangki tergelincir ke dalam tebing di pinggir jalan. Peristiwa kecelakaan ini terekam kamera ponsel warga. Insiden bermula saat truk tangki bermuatan minyak goreng curah melaju dari arah Batubara menuju kota Tebing Tinggi. Namun sopir diduga kehilangan kendali dan menabrak minibus yang berada di depannya hingga masuk ke dalam tebing. Untuk korban hanya mengalami luka ringan, supir dari truk tangki. Kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas kendaraan yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Batubara. Begitu juga dengan sebaliknya, kendaraan yang datang dari Batubara menuju Tebing Tinggi terlihat ramai namun lancar. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini dan kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Tebing Tinggi. Sementara itu pemirsa, 2 korban selamat dalam peristiwa jatuhnya lift di Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung masih dalam kondisi kritis. Sementara Polresta Bandar Lampung telah menggelar olah TKP. Hari ini, Polresta Bandar Lampung menggelar olah TKP di Sekolah Islam Az-Zahra Bandar Lampung. Polisi masih menyelidiki peristiwa jatuhnya lift di Sekolah Az-Zahra dengan memeriksa 4 saksi serta mendata seluruh korban. Diketahui 9 orang korban merupakan pekerja bangunan yang tengah mengerjakan renovasi lapangan futsal di lantai 5 gedung sekolah. Saat kejadian, para korban baru selesai bekerja dan akan turun menggunakan lift barang. Namun tiba-tiba terdengar kerasnya bunyi benda terjatuh. Penjaga sekolah kemudian segera menghampiri dan melihat 9 pekerja tergeletak dengan beberapa korban dalam kondisi sadar. Langsung dibawa ke rumah sakit. Yang Anda lihat dari orang-orang yang terjatuh itu ada yang luka-lukanya? Luka. Di mana? Ada yang patah juga ada. Ada yang patah? Ada yang patah. Ada yang sadar nggak? Ada yang tidak sadar? Ada yang sadar. Masih sadar semua sadar sih. Semua ya? Insiden jatuhnya lift ini mengakibatkan 7 orang pekerja bangunan meninggal. Sejumlah korban meninggal usai tiba di rumah sakit akibat mengalami trauma di sejumlah titik akibat terjatuh dari lift.
Sementara itu 2 korban selamat yaitu Sutaji 46 tahun dan Herizal 26 tahun masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bumi Waras Bandar Lampung. Keduanya mengalami luka-luka serta patah tulang kaki dan tangan. Kebanyakan sih di sini trauma ya, trauma servikal, patah tulang sampai ke batang otak, ke kepala biasanya sih itu. Jadi ya kemungkinan sih emang udah trauma dari dalam lah. Gitu. Tapi sempat sampai sini tadi masih bernapas. Ada gitu? beberapa yang emang datang udah meninggal, tapi ada beberapa yang emang datang dalam keadaan kritis. Kini ke-7 jenazah telah diserahkan kepada keluarga masing-masing. Nah pemirsa, apa sebenarnya penyebab dari lift jatuh tersebut? Kita sudah terhubung via sambungan Zoom dengan Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto. Selamat malam Pak Ino. Dari hasil investigasi kepolisian saat ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan bagaimana olah TKP, kemudian penyebab dari jatuhnya lift tersebut? Selamat malam Mbak. Dari peristiwa tersebut, kami telah melakukan olah TKP. Pada saat olah TKP, kami menemukan petunjuk-petunjuk yang nantinya ini akan kami kembangkan. Yang pertama, pengait dari lift tersebut itu terlihat ada lepas dari pengait antara lift dengan tali seling, itu lepas pengikatnya. Kemudian lift tersebut luasnya 1,20 meter. Untuk kapasitas pastinya kami akan memeriksa ahli yang berkompeten di bidangnya, dan juga kami sudah meminta dari laboratorium forensik Mabes Polri untuk mengkaji secara teknis dan forensik apa sebenarnya penyebab dari jatuhnya lift tersebut. Kemudian untuk para korban yang meninggal dunia, kami tadi sempat mendatangi ke kediaman masing-masing, itu seluruhnya sudah dimakamkan. Dan saat ini 2 orang yang sedang dirawat di rumah sakit, kondisinya masih dalam keadaan kritis. Demikian. Baik. Pak, ketika dalam olah TKP tersebut, apakah kelihatan tali pengaman seling tersebut putusnya karena apa, bentuknya seperti apa? Apakah terpotong atau bagaimana? Jadi tali selingnya itu tidak putus, yang kita lihat di TKP, tetapi pengikatnya. Pengikat tali seling itu ada tiga penjepit, yang masing-masing itu ada bautnya. Nah, tidak mampu menahan kapasitas, kemungkinan overkapasitas, ini lepas. Jadi selingnya tidak putus, tapi pengikat pada baut-baut tersebut itu terlepas. Itu yang kita temukan di TKP. Oke, baik. Ada pemeriksaan atau sudah dilakukankah pemeriksaan atas saksi-saksi atau mungkin kemungkinan penetapan tersangka? Sampai saat ini kami masih melakukan pemeriksaan. Sudah ada 7 saksi yang kami mintakan keterangan. 4 diantaranya adalah security yang pada saat kejadian langsung memberikan pertolongan kepada korban yang terjatuh dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kemudian kami juga sudah memintai keterangan Ketua Yayasan Azahra, kemudian pekerja, artinya orang yang mendapatkan pekerjaan tersebut, melakukan pekerjaan tersebut, itu juga sudah kami mintakan keterangan, dan kepala sekolah 1 orang sudah kami mintakan keterangan. Jadi saksi yang sudah kami periksa sampai saat ini ada 7 orang. Kemungkinan besok kami juga akan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi ahli terkait dengan kapasitas lift tersebut. Baik, terima kasih sebelumnya atas informasi sementara dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Polres Bandar Lampung. Terima kasih Pak Ino Haryanto atas waktunya bersama kami dalam iNews Prime malam hari ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, polisi memeriksa 6 saksi dalam kasus jasad bayi di lemari pendingin di Ciledug. Sementara dari pengakuan ayah korban, ia terpaksa menyimpan jasad bayi tersebut dalam freezer karena tidak memiliki biaya untuk pemakaman.
Seorang ayah menyimpan jasad bayi yang merupakan anaknya di dalam lemari pendingin di Jalan Tanah 100 Sudimarajaya, Ciledug, Kota Tangerang. Polisi telah memeriksa 6 orang saksi, mulai dari petugas rumah sakit, ketua RT, ketua RW, pihak kelurahan Sudimarajaya, dan juga S, ayah sang bayi tersebut. Dari keterangan para saksi tidak ditemukan tindakan kriminal dan sampai saat ini status ayah dari sang bayi masih sebagai saksi. Ya, sementara kita masih saksi kan, dan bahkan menindaklanjuti situasi tersebut, apalagi melihat suami ini tidak punya pekerjaan yang tetap, kemudian dari segi perekonomian yang cukup memprihatinkan, kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah yaitu Pak Wali Kota. Saat ini untuk biaya di rumah sakit sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Wali Kota Tangerang berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak sungkan untuk meminta pertolongan. Jadi siapapun yang ada di Kota Tangerang, dia akan menjadi warga Kota Tangerang, baik yang sudah ber-KTP maupun tidak ber-KTP. Ya, jadi kita memberikan pelayanan itu nggak ngelihat KTP-nya dulu asal-usulnya, pelayanannya dulu yang akan kita layani. Oh, berarti itu bukan faktor ekonomi sih tadi Bapak? Ya, ekonomi juga, ekonomi, terus informasinya dia hasil dikasiri dan lain sebagainya, terus nggak sanggup, makanya ya banyak faktor lah itu. Saat ini AA, ibu dari sang bayi, masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang dan dibebaskan dari beban biaya rumah sakit. Sementara ayah dan kedua anak tirinya yang masih balita telah diserahkan ke Dinas Sosial Kota Tangerang untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Sebelumnya warga Jalan Tanah 100 Sudimarajaya, Ciledug, Kota Tangerang geger dengan adanya aksi seorang ayah yang terpaksa menyimpan jasad anaknya yang baru lahir di dalam mesin pendingin selama 2 hari. Sang bapak tersebut mengaku tidak memiliki biaya untuk memakamkan sang bayi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sidang dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali digelar di PN Jakarta Selatan. Kali ini menghadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Permata Hijau untuk memberikan keterangan terkait dengan kondisi David Ozora pasca penganiayaan. Dr. Aisyah Hanafi selaku saksi ahli dokter umum yang berjaga di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Medika Permata Hijau saat David Ozora pertama kali dibawa usai dianiaya Mario Dandi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun saksi ahli memaparkan tindakan visum dan sejumlah luka yang pertama kali didapati dari David Ozora saat tiba di rumah sakit. Jadi yang pertama sekali itu memang kita nilai kondisi pasien memang tidak sadarkan diri dengan kesadaran kita sebut skala klinisnya itu GCS. GCS pertama kali itu saya nilai 10 yang mulia. Ditandai dengan membuka mata bila kita panggil, kemudian suara terdengar tapi tidak jelas dengan kata-kata tapi bukan dengan kalimat yang jelas. Kemudian gerakan, dapat gerakan, menghalau gerakan tapi menghalau gerakan dengan nyeri. Kemudian setelah saya nilai dari luar dulu, ditemukan yang saya sebutkan barusan. Kemudian sebagai dokter umum kita memberikan penanganan awal dan pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium, CT scan, dan saran rawat inap di bagian ICU. Sebelumnya Mario Dandi juga telah menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap mantan kekasihnya AG. Dalam persidangan, Mario mengakui memberi keterangan palsu di BAP kepolisian. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa kasus narkoba Teddy Minahasa. Hakim juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait dengan vonis seumur hidup terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat itu. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menggelar sidang putusan banding dengan terdakwa kasus narkoba Teddy Minahasa pada Kamis siang. Dalam sidang putusan banding tersebut tidak dihadiri terdakwa Teddy Minahasa dan kuasa hukumnya serta jaksa penuntut umum.
Hakim Ketua Sirande Palayukan dalam amarnya memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait hukuman atau vonis seumur hidup yang dijatuhkan terhadap Teddy Minahasa. Selain itu, majelis hakim meminta agar terdakwa Teddy Minahasa untuk tetap berada di dalam tahanan. Tentang KUH pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini mengadili, menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 96 Pitsus 2023 garing PN Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa terkait buntut kasus peredaran narkoba. Vonis hakim diketahui lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Teddy Minahasa dengan hukuman mati. Pemirsa, hasil survei tertinggi atau terkini menunjukkan sejumlah Menteri Jokowi memiliki elektabilitas tinggi sebagai cawapres bagi Ganjar Pranowo. Jangan kemana-mana, informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda.